Creepypasta Indonesia berjudul Telepon Umum atau The Phone Booth. The Phone Booth atau telepon umum merupakan cerita hantu seram yang berasal dari Jepang yang menceritakan dua orang sahabat yang tertarik dengan cerita hantu atau cerita legenda. Dikatakan ada dua orang pemuda bernama Kenzo dan Tatsuya. Mereka selalu berbagi cerita seram satu sama lain. Kapanpun mereka bertemu, mereka harus mempunyai satu cerita seram yang akan diceritakan. Suatu hari, saat Tetsuya sedang browsing di internet, ia menemukan sebuah website yang memiliki banyak legenda Jepang. Lalu ia membaca sebuah cerita tentang jembatan gantung yang terletak dekat dengan rumahnya. Di website tersebut terdapat banyak gambar jembatan dan sekitarnya. Saat ia membaca legenda ini, Tetsuya tahu bahwa Kenzo akan tertarik. Kemudian saat ia bertemu Kenzo, ia menceritakan tentang jembatan tersebut. Jembatan gantung tersebut sudah tua usianya yang digunakan untuk menyeberangi sebuah jurang. Dijelaskan dalam website bahwa jembatan itu dikenal karena banyak orang yang bunuh diri di sana. Setiap tahun ada sekitar 20-30 orang yang melompat dari jembatan tersebut. Tak ada seorang pun yang dapat menjelaskan kenapa mereka bunuh diri. Mereka mengatakan bahwa tempat itu dihantui oleh arwah dari semua orang yang telah melakukan bunuh diri di sana. Saat Kenzo pulang, ia berencana untuk mengunjungi tempat tersebut. Dia sangat ingin melihat hantu. Pada saat malam tiba, ia berangkat ke pegunungan di mana jembatan itu berada. Diperlukan sekitar setengah jam untuk sampai di sana. Saat ia sudah hampir tengah malam, dia tiba di jembatan dan tak ada seorang pun di sekitar situ. Sangat gelap dan hening. Suasananya begitu menyeramkan dan membuat tubuh belakang Kenzo merasa dingin. Wow, tempat ini menyeramkan, katanya bergumam sendiri sambil dengan hati-hati berjalan ke tepi jurang dan mengintip ke dalamnya. Dia mulai berpikir tentang semua orang-orang yang telah melompat ke dalam jurang itu. Pikiran itu membuat bulu kuduknya berdiri. Ia sangat menegangkan dan merasa harus memberitahu Tatsuya tentang tempat ini. Dia mengeluarkan handphonenya dan mulai memencet nomor. Tetapi dia tersadar bahwa di sini adalah tempat yang tinggi dan jauh dari jangkauan sinyal. Dia melihat ke sekeliling dan mendapati telepon umum tak berada jauh darinya. Ia menuju telepon umum tersebut, memasukkan beberapa koin dan memencet nomor Tatsuya. Halo, Tatsuya, tebak aku sedang berada di mana, katanya. Aku sedang berada di jembatan yang kau ceritakan itu. Pemandangannya luar biasa. Kamu harus datang ke sini suatu hari. Ya, maunya sih begitu, balas Tatsuya. Aku sudah melihatnya di foto-foto di web. Hei, tunggu dulu. Di mana kau menelponku? Kenzo terkekeh. Oh, handphoneku tak mendapatkan sinyal. Jadi aku menelponmu dari telepon umum di sekitar sini. Tatsuya heran. Telepon umum? Tidak ada telepon umum di sana. Aku sudah melihatnya di foto. Apa yang kau bicarakan? Kata Kenzo. Aku berada di telepon umum tepat di depan pintu masuk ke jembatan. Tunggu, lebih baik aku pergi. Ada antrian orang di luar menunggu untuk menggunakan telepon. Aku akan menelpon kau ketika aku sampai di rumah. Begitu Kenzo berkata, Tetsuya berteriak. Tidak, Kenzo. Jangan keluar dari tempat itu. Aku tahu tempat itu. Aku akan segera ke sana dalam 30 menit. Apapun yang kau lakukan, jangan bergerak. Ada apa? Berjanjilah untuk tidak bergerak sedikit pun, oke? Aku akan datang. Ketika temannya menutup telepon, Kenzo merasa gelombang rasa takut menyelimuti dirinya. Dia berdiri di balik telepon dan gagang telepon tersebut menempel di telinganya. Ia menoleh, ia melihat antrian orang yang berdiri di luar bilik telepon. Diam-diam mengawasinya, sorot mata mereka membuat Kenzo menggigil. Setengah jam kemudian, ketika Tetsuya tiba di jembatan gantung, dia menemukan temannya berdiri di bagian paling tepi jurang. Dia memegang ponsel di telinganya.
Tidak ada bilik telepon dan tidak ada antrian orang yang menunggu untuk menggunakan telepon. Jika Kenzo bergerak 1 inci saja, ia akan terjatuh dari tepi jurang dan jatuh ke dalamnya.